Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, unsur pengajaran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmi, saya adalah dosen program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dibebankan sebesar 3 SKS untuk semua program studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Mata kuliah manajemen pemasaran diberikan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar manajemen pemasaran secara menyeluruh dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan pada lingkungan bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari mahasiswa menguasai konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Mahasiswa memahami bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri atas produk, price, promotion, dan place. Mahasiswa mampu menganalisis dan membuat keputusan pemasaran. Materi pembelajaran yang akan dibahas di manajemen pemasaran adalah yang pertama, Fundamentals of Marketing Management. Di sini akan dipelajari mengenai definisi pemasaran, manajemen, dan perencanaan pemasaran. Yang kedua ada Understanding the Market, yaitu analisis pasar konsumen, analisis pasar bisnis, serta riset pemasaran. Yang ketiga ada Developing Market Strategy. Di sini akan dibahas mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Yang keempat ada Designing Value, yaitu desain barang dan jasa, membangun merek, serta menentukan harga dan sales. Selanjutnya ada Communicating Value, yaitu komunikasi pemasaran, mendesain kampanye pemasaran terintegrasi, personal selling, dan direct marketing. Yang terakhir ada Designing Value, yaitu mengelola saluran distribusi serta manajemen retail. Kegiatan pembelajaran terdiri dari ceramah dan presentasi, diskusi dan tanya jawab, baik itu diskusi antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa itu sendiri, tugas, case-based learning atau studi kasus berdasarkan kejadian-kejadian di dunia nyata, serta project-based learning. Kelima kegiatan pembelajaran ini intinya adalah student-centered learning. Di sini mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dosen hanya sebagai tutor serta fasilitator. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah manajemen pemasaran ada dua, yaitu sinkronus serta asinkronus. Untuk sinkronus sendiri terdiri dari tatap muka di kelas, tatap maya via Zoom, serta bantuan aplikasi Quizizz dan Slido. Untuk asinkronus, digunakan Google Classroom untuk pengumpulan tugas serta diskusi offline. Bahan ajar yang digunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari buku-buku serta artikel yang relevan. Komponen dan proporsi penilaian terdiri dari partisipasi keaktifan mahasiswa sebesar 10%, tugas dan kuis sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, serta ujian akhir semester sebesar 40%. Sekian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir di kelas kita pada hari ini, kelas Introduction to Marketing ya. Kemarin kita sudah bahas tentang, kita ulang lagi ya, kita kan tahu bahwa di marketing itu dikenal dengan marketing mix, ada 4P, ingat ya teman-teman? P yang pertama apa yang sudah kita pelajari? Produk, Bu. Produk, good, Raka. P yang kedua, yang terakhir kita pelajari kemarin? Ada price. Iya, betul, price. Oke, berarti dua lagi sisa promotion dan place ya. Minggu ini kita akan masuk ke promotion ya. Promotion dalam marketing ini dijelaskan dalam integrated marketing communications. Kenapa disebutnya integrated? Jadi kan media yang digunakan dalam pemasaran itu banyak ya, teman-teman.
itu harus terintegrasi atau menyampaikan pesan yang sama. Sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu hari ini ya. Berdoa dimulai. Jelas selesai. Oke. Teman-teman disiapkan ya tempatnya, kita akan belajar beberapa waktu ke depan sehingga teman-teman mesti nyaman. Baik, lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang definisi marketing communication, lalu peran marketing communication, model proses komunikasi, serta yang terakhir jenis communication mix media mix ya. Apa itu marketing communication? Sebelum ke sini, saya ini dulu deh. Saya lanjut sebentar nih ke sini, teman-teman bisa, ini saya copy ya, saya share di tempat chat. Teman-teman join ke slide di sini. Teman-teman mendengar marketing communication atau komunikasi pemasaran, apa sih yang ada di benak teman-teman? Satu kata aja. Silakan. Promosi, oke? Periklanan, oke. Marketing. Brosur, publisitas. Good. Sales. Apalagi segmentasi, wow, ini udah luar biasa nih ya. Promosi penjualan, promosi lagi, market research, sponsor, marketing mix. Periklanan nih kayaknya makin paling banyak nih, jadi gede ya iklan ya. Market, oke. Promosi penjualan iklan, oh digabung semua jadi di satu jawabannya. Oke, sudah cukup ya. Ini kita lihat ya, ini yang gede-gede nih apa nih, iklan, promosi, periklanan ya. Ini teman-teman berarti biasanya tuh kita asosiasinya sekitar itu ya. Kalau bicara tentang promosi, kalau kita bicara tentang promosi, nanti lebih banyak lagi yang akan bilang iklan. Promosinya gimana caranya? Beriklan, seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk polling pertamanya. Kembali lagi ke PowerPoint-nya. Jadi, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, pertama menginformasikan ya, lalu kalau sudah terinformasikan, meyakinkan, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang barang dan jasa yang mereka jual. Gitu ya. Jadi intinya si produsen atau si perusahaan punya produk apa, itu disampaikan ke konsumen. Ya, pertama menyampaikan. Yang kedua, kalau bisa meyakinkan, membuat konsumen yakin sehingga akhirnya membeli. Ya, ujungnya si intinya membeli. Gitu. Di sini gunanya untuk apa? Showing consumers how and why. Bagaimana caranya dan kenapa a product is used, digunakan oleh siapa, di mana, dan kapan. Jadi ini konsumen diedukasi, ya. Pertama kali biasanya kalau produk muncul ke pasar, pasti sifatnya iklannya edukasi, ya kan teman-teman ya. Kalau misalnya, jadi iklannya biasanya deskriptif, dikasih tahu. Misalnya makanan, kandungannya apa, fungsinya untuk apa, kan seperti itu ya. Siapa aja yang biasanya mengonsumsi, ya kayak gitu. Lalu yang kedua, establishing the brand in customers' memory and creating brand image. Jadi diharapkan konsumen itu akan ingat ya, tercipta memori lalu punya kesan tertentu yang tertanam di pikiran mereka yang namanya brand image gitu ya, atau citra merek. Kalau Indonesianya bilangnya citra merek. Jadi citra merek itu kita punya kesan tertentu tentang sebuah produk atau merek dan itu tertanam di benak kita, di benak konsumen ya. Jadi kata kuncinya brand image itu benak konsumen. Peranannya tadi apa? Voice of the company and its brands. Jadi perusahaan atau merek menjelaskan dirinya melalui komunikasi pemasaran. Dengan cara apa? Establish a dialogue and build relationship with customers. Jadi berusaha menjalin hubungan ya. Dialog itu kan dua arah ya. Kalau satu arah namanya monolog gitu ya. Nah, lalu membangun atau menciptakan hubungan gitu ya dengan konsumen. Maksudnya untuk apa ini? Maksudnya adalah untuk memperkuat, menciptakan pertama kali ya, lalu memperkuat customer loyalty, kesetiaan konsumen ya, loyalitas konsumen. Kalau konsumen sudah loyal, dia itu biasanya kan membeli ulang.
Jadi indikator yang paling mudahnya pertama membeli ulang, itu banyak tahapannya ya, dari membeli ulang, terus merekomendasikan kepada orang lain gitu ya. Lalu kalau misalnya ada masalah dengan produk tersebut, dia cenderung akan membela produk tersebut ya, seperti itu. Lalu yang ujungnya adalah increase customer equity. Mungkin teman-teman baru dengar ya istilah customer equity atau ekuitas konsumen. Apa maksudnya? Nah, ekuitas konsumen itu adalah nilai yang diperoleh perusahaan dari hubungannya dengan konsumen sepanjang daur hidup konsumen. Jadi, sepanjang konsumen itu berhubungan dengan perusahaan atau menjadi konsumennya perusahaan gitu ya, nilainya dia itu seberapa tinggi. Itu namanya customer equity ya. Oke. Tadi definisi dan peran ya. Lalu how do marketing communications works? Jadi gimana nih caranya bekerja ya? Pertama kita bahas dulu model proses komunikasi. Jadi ada dua model proses komunikasi. Ada makro model dan ada mikro model. Ya, ini adalah yang makro model. Ini adalah tahapan komunikasi secara umum ya teman-teman. Ini pasti mungkin di mata kuliah yang lain sudah pernah belajar tentang komunikasi ya. Seperti ini prosesnya. Dalam komunikasi itu ada sender, ada sender dan ada receiver. Itu dulu ya, pihaknya ujung dan ujungnya itu sender dan receiver. Di antaranya itu ada encoding, lalu decoding, feedback dan response. Apa yang disampaikan? Message atau pesan melalui media. Lalu ada juga noise. Nah, ini kita gampangnya gini. Saat ini saya sedang menyampaikan pesan ke teman-teman ya kan. Lalu saya memberikan tampilan nih di PPT, lalu saya juga berbicara, itu saya encoding. Ya, pesan saya itu disampaikan dalam bentuk verbal dan dalam bentuk visual. Ya, pesannya ini dikirimkan melalui media. Sekarang kita menggunakan Zoom ya, hari ini kita menggunakan Zoom. Lalu teman-teman dalam menangkap pesan saya ini kan dari Zoom tadi, teman-teman mendengarkan suara saya, ya, lalu melihat dan membaca tampilan PowerPoint-nya. Jadi teman-teman decoding gitu ya, menguraikan pesan apa yang saya kirimkan ke teman-teman. Teman-teman sebagai receiver atau penerima pesan. Nanti ada respons dari teman-teman. Saya suka tanya misalnya, apa ada pertanyaan? Atau mungkin teman-teman mau mengajukan pertanyaan, teman-teman memberikan respon atau feedback ke saya. Respon bisa berupa pertanyaan, bisa berupa komentar, seperti itu ya. Nah, terus misalnya nih, ketika kita dalam perkuliahan seperti ini, biasa kan ya, kalau misalnya lagi webinar-webinar gitu, suka ada yang bocor gitu ya, mic-nya nyala gitu ya. Terus kita suka merasa terganggu ya, kenapa sih? Ya itu tadi bentuk dari noise. Kenapa? Ya saya lagi bicara, ya sendernya lagi bicara, terus ada suara lain di luar sender, sehingga suara saya tidak terdengar dengan jelas, dan fokus teman-teman jadi beralih gitu ya. Itu disebut noise, gangguan. Seperti itu, oke? Nah, kalau bahasa Indonesianya nih dikenal ada komunikan, ada komunikator. Coba, kalau yang namanya komunikan itu yang pengirim pesan atau penerima pesan? Yang menerima. Yang menerima, thank you Faradiba. Betul ya? Jadi, sender itu disebutnya sebagai komunikator, penerimanya disebut sebagai komunikan. Ada pertanyaan teman-teman mengenai proses komunikasi ini? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Oke. Kalau tadi makro model ya, secara besaran, sekarang kita belajar ke mikro model. Secara umum, mikro model itu bicara bahwa tahapan orang penerimaan respon komunikasi. Ya, jadi konsumen merespon itu adalah ada 3 tahap, yaitu cognitive stage, affective stage, lalu behavior stage. Ada yang tahu kira-kira kognitif ini bicara tentang apa? Kalau kita dengar kata kognitif biasanya ngomongin tentang apa sih, teman-teman? Mental proses, Bu. Mental proses. Ada lagi yang lain? Pemikiran. Pengetahuan, Bu. Pengetahuan. Oke. Oke, good. Thanks for the response ya, teman-teman. Jadi, kognitif itu memang lebih ke arah pikiran, ya. Proses berpikir, itu kognitif. Ya. Lalu setelah kognitif, dia bergerak ke arah afektif. Kalau afektif itu lebih ke arah suka atau tidak suka, like or dislike, gitu ya, afektif. Kita menyukai suatu merek atau enggak, gitu ya. Itu tahapannya udah di afektif. Lalu yang ketiga adalah behavior stage atau action sebetulnya ya. Membeli dan menggunakan produk tersebut.
gitu. Jadi kalau kita mau mudahnya itu ada cognitive stage, ada affective stage, ada behavior stage. Nah, di kognitif ini mudahnya dibilangnya learn gitu ya. Di affective itu feel, perasaan kita. Jadi yang kalau kognitif itu dominasinya di learn, berpikir, belajar. Kalau affective itu merasa ya, feel. Behavior stage itu do, action gitu ya. Betul-betul dia konsumen membeli. Nah, ini adalah untuk produk yang umum gitu ya, learn, feel, do. Ada yang namanya high involvement dan low involvement. Kalau high involvement itu, kita itu membuat keputusan itu dipengaruhi apa? Kita terlibat langsung dan ke dalam membuat suatu keputusan atau dalam memilih produk atau dalam pembelian produk gitu ya. Biasanya ini pembeliannya adalah pembelian yang kompleks. Kompleks tuh rumit ya, bukan beli komplek perumahan, bukan ya. Ya mudah-mudahan kita suatu hari bisa ya punya komplek perumahan gitu. Lalu yang kedua, costly decisions, artinya harganya mahal biasanya. Lalu more time invested in making the decision. Jadi waktunya tuh butuh waktu yang lama untuk membuat keputusan. Jadi pakai mikir lama banget, bertapa dulu, semedi dulu, bandingin sama merek-merek yang lain, itu namanya high involvement decision. Kalau teman-teman sudah seperti itu. Lalu ada low involvement decision, berarti kita nggak usah pakai mikir lama, itu udah langsung bisa dibeli. Kalau misalnya teman-teman nih lagi mau mandi, baru sadar pasta giginya udah habis nih. Apakah teman-teman browsing dulu pasta gigi yang bagus gitu ya nggak? Untuk gigi, untuk memutihkan gigi, lalu oh baiklah saya ini pakai ini, saya mau beli Pepsodent, biasa di rumah pakai Pepsodent, oke. Terus teman-teman ke warung nih, mau beli Pepsodent, tiba-tiba ketika nanya kata orang warungnya Pepsodentnya habis. Apakah teman-teman jadi tidak beli pasta gigi? Gimana? Misalnya teman-teman biasa beli Pepsodent ke warung, Pepsodentnya habis, terus teman-teman gimana reaksinya? Responnya gimana? Tetap beli Bu, tapi merek lain. Tetap beli tapi merek lain. Itu siapa yang jawab? Ya, nggak muncul nih di saya. Paradiba ya? Oke, thank you. Tetap beli merek lain ya, of course gitu ya. Masa kita nggak sikat gigi gara-gara nggak ada Pepsodentnya di warung ya nggak? Secinta itu sama Pepsodent. Ya memang cinta sih, tapi lain kali mungkin nyetoknya banyak kan. Tapi in urgent situation, kalau Pepsodentnya nggak ada ya kita beli yang lain. Itu namanya low involvement teman-teman. Kita mudah tuh beralih dari satu merek ke merek lain ya teman-teman. Oke, jadi kita belajar high involvement dan low involvement ya. Sorry. Kembali lagi ke slide-nya teman-teman. Pembelian mobil termasuk ke dalam keputusan high involvement atau low involvement. Kita lihat nih ya. Oke, 29 orang. Dari 29 orang mayoritas menjawab high involvement, namun ada juga yang menjawab low involvement. Kalau kita beli mobil, biasanya teman-teman gimana? Saya butuh mobil nih, ntar sore ke dealer mobil, gitu nggak? Ya bisa asik ya kalau Raffi Ahmad gitu kali ya. Pengen beli mobil nih, kita ke dealer yuk gitu kan ya. Kalau kita mau beli mobil, mikir dulu ya nggak? Bertapa dulu, ini mau beli mobil apa, jenisnya, tipenya gitu ya kan, warnanya gitu, budget kita berapa, dan lain-lain. Mikir itu nggak seminggu 2 minggu, bisa bulanan kalau beli mobil ya. Karena itu menyangkut uang yang besar gitu. Nah, itu berarti masuk ke dalam apa? Keputusan high involvement atau high involvement product dia itu ya. Karena itu mikirnya lama tuh. Beli mobil, beli rumah gitu ya. Terus pakai asuransi gitu, itu masuk ke high involvement. Yang terakhir nih communication media mix. Jadi ini adalah media-media yang digunakan nih ya untuk menyampaikan pesan dari perusahaan ke konsumen. Nah, tadi sorry. Tadi dari jawaban Slido teman-teman banyak tuh yang paling banyak menjawab iklan. Ya, kita kalau dengar promosi, komunikasi pemasaran, menyampaikan pesan ke konsumen, pasti teman-teman jawabannya iklan ya. Padahal menyampaikan pesan tidak hanya melalui iklan ya. Iklan itu bisa melalui media cetak ya, di koran, majalah, brosur dan lain-lain. Lalu ada media penyiaran, broadcast ya, radio, televisi gitu ya. Kalau sekarang udah sampai ke YouTube dan lain-lain ya. Lalu media jaringan, media tampilan iklan ya. Baligo, billboard di jalan yang gede-gede itu advertising. Ya. Online and social media communication. Ya, pakai apa saja nih, melibatkan berbagai program dan kegiatan online.
untuk meningkatkan kesadaran, citra, menghasilkan penjualan ya. Ini medianya apa? Website, email, search ads dan lain-lain. Terus ada jenis medianya, ada ini kita teman-teman ada Facebook. Mungkin teman-teman angkatan kalian udah mulai penggunaan Facebook rendah ya. Udah mulai kalau sekarang mungkin kalian ke YouTube, Instagram sama TikTok nih tebakan saya nih, ya nggak? Kayaknya anak sekarang nggak punya akun TikTok nggak mungkin gitu ya. Yang ketiga ini mobile communication ya. Jadi melalui jadi kan kok Bu apa sih bedanya nih online apa tadi social media communication gitu ya. Ini mobile communication ini cuman device-nya tuh pakai apa? Bisa pakai ponsel ya, cellphone ya. Jadi yang handphone yang cuman bisa telepon doang yang zaman dulu itu kan nggak pakai apa namanya touchscreen gitu ya. Lalu ada smartphone, ada tablet. Nah, itu medianya menyampaikan pesan teks, komunikasi online dan komunikasi sosial media. Jadi device-nya itu mobile communication gitu ya. Ini cirinya timely. Timely itu saat itu juga gitu ya. Dan pervasif ya. Oke, sudah selesai yang communication mix. Kita ulang ya. Ada advertising, ada online and social media communication, ada mobile communication, direct marketing, events and experiences, word of mouth, public relations and publicity, personal selling dan packaging. Ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Bu, saya mau tanya yang ini, yang tentang apa communication media mix. Ini kan ada 9 macam ya Bu. Iya. Yang apa namanya istilahnya bisa dipakai suatu perusahaan untuk mempromosikan produk mereka. Betul. Pertanyaan saya kalau misalkan untuk perusahaan usaha yang baru dimulai itu kita harus langsung ngaplikasiin ke 9 ini atau bertahap Bu ya, satu persatu gitu Bu. Karena kan apalagi kalau misalkan kayak usaha baru nggak mungkin tiba-tiba kita ngelakuin kayak direct marketing ke customer kan Bu, kayak nge-email ke WA seperti itu Bu. Kira-kira Oke. gitu Bu. Baik, terima kasih Raka pertanyaannya ya. Apakah kita harus punya langsung semua, Bu? Enggak, ya. Tentu enggak ya. Kayak misalnya iklan itu kan kita nggak serta kita jualan pisang goreng mesti bikin iklannya kan agak sulit gitu ya. Enggak. Ini bertahap aja mana yang lebih relevan sama kondisi teman-teman ya. Jualannya apa gitu. Itu yang digunakan ya. Kalau memang bisa bisa. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan tahapnya digitalisasi ya. Kalau teman-teman ada kelas wirausahaan digital, digital marketing, biasanya yang utama duluan nih bikinnya apa? Bikin sosial media ya. Jadi sosial media itu nggak mesti usaha yang besar, usaha rumahan juga kan bisa diposting di sini. Lalu apalagi nih yang kira-kira biasanya organik dulu ya. Organik itu artinya yang gratis dulu gitu. Yang gratis dulu ya. Jadi tidak mengeluarkan uang ya. Kalau misalnya kita bikin sosial media, akun sosial media dari usaha kita kan itu tidak mengeluarkan uang ya. Kayak seperti itu. Lalu kalau misalnya digital marketing sendiri ada banyak ya. Ada setelah misalnya kamu merasa punya kebutuhan tinggi, konsumennya udah mulai banyak gitu ya. Kamu butuh iklan yang berbayar di digital marketing di online gitu ya. Bisa pakai yang ada SEO, ada segala macam ya, search engine optimization gitu. Nah, itu jadi bertahap gitu, Raka. Ini kamu tinggal pilih mana yang kira-kira visible bisa dilakukan pada saat itu gitu. Misalnya kalau mobile communication kan medianya ya, jadi kita nggak usah bahas nih. Kalau direct marketing, jangan salah, memangnya kayak tukang somai itu bukan direct marketing ya, direct marketing dan personal selling ya nggak? Tatap muka dan langsung datang ketemu langsung sama konsumen. Jadi direct marketing kamu nggak usah terlalu jauh pikirnya mesti datang ke perusahaan gini bla 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 menawarkan gitu, nggak selalu begitu. Di tahap yang sederhana bisa seperti yang tadi saya bilang ya, yang tukang-tukang yang lewat itu direct marketing kan langsung ke kita ya. Terus personal selling juga. Events and experiences ini kan harus menyediakan alokasi waktu dan sumber daya tertentu ya. Mungkin pada saat ini belum bisa, nggak apa-apa, jangan itu dulu, yang lain dulu gitu ya. Tapi kalau kamu perusahaannya sudah bagus, sudah well established, biasanya ini semua pasti akan tercakup dalam strategi pemasaran kamu. Seperti itu, Raka. Udah jelas? Baik, jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau tanya? Tailia, silakan. Pas yang di Slido itu, Di Slido, oke. ya Ibu bilang kan kalau misalnya yang
Komunikasi pemasaran itu biasanya kalian ingatnya apa? Iklan gitu ya. Oke, Terus Ibu bilang kalau misalnya itu fokusnya bukan hanya iklan doang, tapi menyampaikan pesan. Jadi itu tuh betul. berarti untuk menyampaikan pesan Bu, yang communication media ini. Iya, ini adalah tools-toolsnya untuk menyampaikan pesan gitu ya. Jadi kita tuh kan selalu berpikiran, udah selesai pertanyaannya tadi ya? Iya Bu. Udah, oke, saya jawab ya. Jadi kan kita biasanya tuh selalu berpikir kalau ditanya bagaimana cara perusahaan menyampaikan pesan ke konsumen, jawabannya itu pasti iklan, melalui iklan gitu. Padahal nggak semuanya melalui iklan. Ada juga bahkan ya namanya misalnya kalau di jasa itu ada corporate design yang saya bilang tadi ya. Kamu datang ke perusahaan, dia bangunannya punya cat warna tertentu sesuai dengan perusahaannya, warnanya apa. Terus interiornya juga dibikin matching gitu ya warnanya, nyaman gitu ya. Terus apa namanya, karyawannya pakai seragam tertentu. Itu sebenarnya mereka sedang menyampaikan sesuatu gitu ya. Terus apa namanya, ada yang tadi saya bilang mobil kantornya dilapisi stiker, ada merchandise-nya, ada pulpennya, ada name tag-nya gitu ya. Itu adalah cara mereka menyampaikan sesuatu ke konsumen. Karena kan kalau enggak, biasanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan hal-hal seperti itu kan biasanya udah lebih levelnya udah lebih tinggi ya teman-teman. Jadi nggak sekedar iklan, tapi banyak caranya gitu loh maksud saya. Events itu kan teman-teman mungkin ngelihatnya cuman kayak acara aja, padahal di events itu nilai-nilai perusahaan juga sedang dikomunikasikan. Ini tuh seperti apa? Mereka bikin misalnya pakai booth gitu ya. Misalnya pameran mobil IIMS yang terkenal di Indonesia. Itu kan mereka desain booth-nya seperti apa? Pakaian apa pakai kaos doang gitu kan enggak ya. Jadi mereka jualannya pakai jas yang rapi, yang ceweknya pakai dress gitu ya. Itu menyampaikan value mereka, nilai mereka gitu loh. Apa tadi? Ini selain iklan ya. Terus di online dan sosial media, mereka suka posting-posting kan, bikin postingan, ada gambar, ada kata-kata, penggunaan gambar-gambar tertentu, warna-warna tertentu, udah gitu di description-nya, di caption-nya itu kan, mereka kadang-kadang gaya bahasanya berbeda ya teman-teman, tergantung apa namanya, segmen yang dituju. Misalnya segmennya anak muda biasanya lebih casual gitu. Kalau misalnya SK2 gitu ya, apa skincare, kan nggak mungkin ngomongnya casual, dia lebih formal. Kenapa? Karena yang dituju itu usianya biasanya lebih senior gitu loh. Nah itu cara media itu nyapa kalian di sosial media aja sudah sudah menyampaikan mereka itu segmentasinya yang mana sih gitu loh. Gitu, Thalia, paham nggak ya kira-kira? Iya Bu, terima kasih sudah lumayan paham. Oh ya, oke. Gitu ya teman-teman, itu yang kita pelajari hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita selesai untuk sesi hari ini. Jadi nanti kalian cari contoh communication media mix yang dilakukan oleh satu produk atau merek. Jadi dia pakai apa aja sih? Ya, satu merek ini pakai apa aja dari tadi yang sudah saya sebutkan? Atau jangan-jangan mereka memang menggunakan semuanya? Ya silakan tunjukkan buktinya gitu ya. Ada gambarnya atau videonya, misalnya ada iklannya gitu, atau ada press release-nya gitu ya. Nah, ini kalian kerjakan nanti secara berkelompok. Ya, dikumpulkan nanti lewat PJ seperti biasa. Nanti diinformasikan lebih lanjut. Ya. Ada pertanyaan tentang tugas? Kelompoknya berapa orang ya, Bu? Yang seperti biasa aja, yang kelompok yang sudah pernah berjalan. Oke, Bu. Oke. Udah ya, berarti clear. Terima kasih teman-teman. Materi kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ada manfaat yang diperoleh dari yang saya sampaikan hari ini. Ya, semoga kita semua sehat-sehat terus. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.